Haleluya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hani Amahoro dari GPDI Antapani Bandung bersama Radio Maestro menemani Anda di kesempatan hari ini untuk kami mendengarkan atau kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pesan-pesan Tuhan untuk kita sekalian. Tentu dengan harapan semoga Anda juga boleh diberkati lewat acara ini. Saya ingin menyampaikan satu hal yang luar biasa, satu hal istimewa. Kita berada dalam Kristus. Tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Pendengar Radio Maestro dimanapun saudara berada, saya katakan bahwa inilah keistimewaan, karena ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang dikatakan iman? Yesus berkata kepada mereka-mereka yang setelah mendengarkan ajarannya, iman dikatakan timbul dari pendengaran. Berdasarkan Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Dan pendengaran itu dari firman Kristus. Setelah orang mendengarkan ajaran Yesus, iman mereka timbul. Dan dengan persoalan, dengan masalah yang mereka punya, mereka datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membereskan, menyelesaikan semua masalah, persoalan sakit, apa saja, segala masalah yang mereka bawa kepada Yesus dan Dia selesaikan. Sehingga Yesus berkata bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Iman itu sebabnya Rasul Paul juga menyinggung dalam kitab Roma tadi. Dengan iman yang sudah kita terima, iman inilah yang mengakibatkan kita hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena iman yang kita miliki telah meyakinkan kita bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman ini sudah menyelamatkan kita dengan iman. Keselamatan yang kita terima itu dengan iman, karena bukan dengan perbuatan tapi dengan iman. Inilah yang membuat sehingga kita memiliki rasa damai, karena ada yang menjamin keselamatan kita, sehingga kita tidak usah takut menghadapi apapun, karena Tuhan sudah menjamin keselamatan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu memiliki iman ini. Peliharalah iman yang ada. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6, tanpa iman seorang tidak bisa memandang kepada Bapa, seorang tidak bisa memandang kepada Tuhan. Milikilah iman ini. Rasul Paulus katakan bahwa dalam Roma pasal 1, iman ini akan memimpin kita dari iman kepada iman. Mari kita pelihara iman yang sudah ada dalam kehidupan kita. Karena pertama dikatakan menghasilkan damai sejahtera. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, dengan iman kita boleh memiliki satu keyakinan yang pasti yang dikatakan adalah jalan masuk untuk mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia berbicara tentang keselamatan. Dan kita percaya bahwa dengan iman kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan itu. Sehingga tadi saya katakan bahwa keistimewaan di dalam Kristus menghasilkan begitu banyak hal yang kita perlukan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam hal ini iman yang kita miliki yang menghasilkan kasih karunia, sehingga kita dapat bermegah di dalam pengharapan kita untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Saya bagi dalam dua kategori yang besar. Yang pertama, kemuliaan Tuhan untuk hidup kita di dunia ini, yaitu Tuhan memberikan kita
Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan ahli warisnya. Ini satu hak istimewa, menjadi ahli waris. Kemudian Tuhan juga menjadikan kita alat-alat, menjadi surat-surat yang terbuka. Tuhan menjadikan kita lewat hidup kita, perilaku kita, kesaksian hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan juga mau melakukan pertolongan kepada kita. Dan pertolongan-pertolongan bukan pertolongan kecil saja, pertolongan yang dikatakan pertolongan yang spektakuler, pertolongan mujizat yang luar biasa. Inilah kemuliaan Tuhan yang diperuntukkan bagi saya dan saudara selama kita hidup di dunia ini. Dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan juga adalah mahkota kehidupan. Ketika kita mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita, Tuhan menganugerahkan kita mahkota kemuliaan. Dan inilah kebanggaan kita, kemegahan kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini, dalam kemegahan seperti inilah Tuhan izinkan kita masuk dalam kesengsaraan. Tetapi kesengsaraan itu juga dikatakan menimbulkan ketekunan. Setelah ketekunan yang kita miliki, ketekunan ini akan membuat kita tahan uji. Di dalam ujian, di dalam berbagai macam masalah yang diizinkan datang dalam hidup kita, kita akan seperti yang dikatakan dalam Malikiah pasal 3, Tuhan menguji kita seperti di dalam dapur ujian, di mana Tuhan menguji kita dengan kesengsaraan, dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Tetapi karena kita telah memiliki iman yang menghasilkan kemegahan, kemegahan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, akhirnya saudaraku dikatakan kembali kita mendapatkan pengharapan. Ada dua kali dikatakan pengharapan. Yang tadi pengharapan akan kemuliaan, dan pengharapan yang terakhir ini sesuai dengan zaman akhir ini, di mana aniaya yang Tuhan sudah katakan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4, saudara bisa baca. Itu akan terjadi dan hari-hari ini betul. Kita melihat hal-hal yang terjadi di Timur Tengah. Di daerah sana begitu banyak anak-anak Tuhan, akhirnya mereka menjadi martir. Mereka mempertahankan iman. Mereka harus korbankan nyawa mereka, tetapi mereka tidak mengorbankan hidup mereka. Mereka tidak menyangkal dia, karena mereka tahu bahwa inilah yang Tuhan sudah katakan, setia sampai akhir, setia sampai mati. Ini pengharapan yang kedua, pengharapan tentang kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai aniaya yang akan terjadi. Tapi setiap orang yang sudah memiliki iman, dia akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan saya katakan bahwa inilah keistimewaan kita di dalam Tuhan. Bagi saudara yang mungkin sedang menonton acara ini, kalau sudah buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini akan saudara alami. Saudaraku, jaminan-jaminan yang Yesus berikan bagi kita, itu baik untuk di dunia dan terlebih di sorga. Pengharapan yang terakhir tadi, ketika aniaya datang dan mungkin saja kita harus mengorbankan nyawa kita. Saudara, begitu kita tutup mata di bumi, kita buka mata di surga. Seperti kekasih saudara-saudara kita yang menghadapi regu tembak di Cilacap beberapa waktu yang lalu. Mereka menghadapi kematian sambil menyanyi Amazing Grace. Kenapa? Ada pengharapan. Mereka tidak takut mati karena mereka percaya di balik kematian ini Tuhan sudah sediakan kehidupan yang kekal, surga Firdaus yang kekal yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.